Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di SSN Channel. Terima kasih ya buat supportnya. Banyak yang bertanya di komen-komen di video saya sebelumnya, bagaimana sih cara naikin XP supaya nggak di stuck mulu di level 36 atau level 39. Dan ada juga bertanya bagaimana cara mendapatkan kristal. Nah, di sini saya akan membagi sedikit tips yang saya gunakan ya. Yang pertama itu kita fokus di yang namanya mengerjakan event. Di mana sih eventnya itu? Nah, tentu kita lihat di pojok kanan atas ini yang ada tulisan event, kita klik. Nah, terus di bagian mana? Itu di daily quest-nya. Nah, mana sih yang harus kita kerjakan supaya mendapatkan kristalnya? Nah, ini yang di escort agency, di heroes, sama ada kalau nggak salah itu 2 lagi udah saya kerjakan misinya ya. Kita langsung aja ke tutorialnya, langsung kita klik aja di bagian yang ada kristalnya ini, go. Nah, setelah itu di sini kita klik go lagi. Ini ada 3 tugas ya. Kita klik go, terus continue. Nah, setelah itu kita langsung ke escort. Kita tunggu sampai masuk ke gamenya ya. Nah, apa sih tugasnya di sini? Nah, biar lebih cepatnya jangan lupa diklik di find ini. Kadang kalau nggak diklik si rodanya ini yang mau kita antar ini sebagai misi, dia mau ketinggalan. Nah, setelah itu di kanan kiri ini kita klik. Nah, kita antar dia, otomatis ngikut. Nah, jangan di di give up, jangan ya. Biarin aja dia tuh manual, karena dari pengalamanku pribadi, kalau kita klik give up, dia itu kita nggak mendapatkan reward yang kita inginkan. Nanti kalau udah selesai misinya ini kita mendapatkan 2000 kristal atau kurang lebih 4 tick. Karena kalau sekarang itu satu tick itu kalau nggak salah 540-an ya. Naik turun dia, fluktuatif. Kalau game Yulgeng Mobile ini sebenarnya banyak yang belum tahu. Kalau game ini sendiri kan sudah lama, termasuk game lama lah, udah sekitar 3 tahunan. Cuman untuk sekarang mereka itu masuk ke dunia play to earn atau sering disebut dengan metaverse ya. Dimana setiap player itu dapat menghasilkan reward atau pundi-pundi rupiah dengan bermain game ini tersebut. Jadi menurutku pribadi ini salah satu game yang paling bagus ya. Nah, saran juga buat teman-teman semua, jangan keburu-buru ya. Langsung pengen jual, kristalnya langsung ditukar, di exchange ke TIC, terus ditarik ke WMX Wallet, jangan. Harganya makin down itu hal wajar. Harga makin down itu sebenarnya disebabkan karena satu faktor yang paling besarnya itu, nah setiap launching itu otomatis mereka mengadakan airdrop, di mana fungsi airdrop ini adalah reward untuk atau menarik perhatian untuk setiap user atau konsumen untuk menggunakan produk mereka. Jadi kurang lebih kayak masuk ke plan marketing pemasaran. Jadi airdrop ini kan pembakaran uang, membagi uang secara gratis-gratis. Kita yang ikut dalam airdrop ini atau menggunakan game ini, memainkan mobile Yulgeng ini kan dapat keuntungan juga, otomatis mereka dapat keuntungan juga. Semakin orang banyak menggunakan gamenya, orang itu mendapatkan benefit yang banyak juga. Nah, nanti dari benefit yang mereka dapat dari setiap player yang memainkan game ini, pastinya mereka akan buyback lagi.
si token tick ini, jadi harganya pasti nanti nggak jatuh-jatuh banget lah. Kalau saran dari aku pribadi, teman-teman kumpulin aja sebanyak mungkin dulu ya, sebanyak mungkin dulu si kristalnya ini. Nanti apa namanya itu, sebulan ke depan baru di exchange. Kuda kita ketinggalan ya, sorry. Jadi kita harus jemput, kita harus klik find lagi. Nah, mana kudanya? Nah, otomatis kudanya itu nanti ngikut. Mana kuda kita itu ya? Ketinggalan. Nah, ini dia. Kita klik find lagi, dia nanti ngikut. Kita find, baru kita klik lagi yang pojok kiri, nah dia ngikut. Jadi kadang kudanya ini yang mau kita antar ini dia tuh ketinggalan. Jadi jangan, harus diperhatikan juga ya, dia ngikut apa enggak di belakang kita. Kalau enggak ngikut, kita harus jemput. Nah, dia ngikut. Tadi dia ketinggalan. Gitu ya, yang tadi aku jelasin memang mungkin dan aku pribadi sadar juga penyampaiannya itu kurang pas ya, karena masih bisa dibilang gugup lah, terus nggak kebiasaan. Pokoknya kalian ikuti aja cara-cara yang tadi aku sampaikan. Terus setelah sebulan kemudian baru di exchange. Kan semakin banyak kristal yang kita peroleh atau tick nanti yang kita tukarkan, otomatis reward sekali menukar itu kan enak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau udah ada nyampe di tempat tujuan, kita guild escort tasknya ini. Nah, otomatis kita mendapatkan 247.509 XP dan koinnya sekian. Bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana? Aduh, koneksi kurang bagus, maaf. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita lihat di event yang tadi. Mana? Nah, ini kan sudah kan? Langsung kita receive. Kita mendapatkan satu kunci white silver ini, 2000 kristal dan XP sebanyak 48.000. Continue aja. Oke. Nah, sekarang kita balik ke bagaimana sih supaya kita cepat menaikkan level. Ya. Yang pertama, saran saya pribadi, kita fokus di mana ya, di quest harian ini, ngerjain semua. Mana sih yang bisa dikerjain? Nah, otomatis yang nggak ada syarat kayak Silk Road Chase-nya tunggu harus 4 hari kita memainkan, atau di sini ada tulisan main level ke 49 sementara kita masih level 45. Jadi tunggu terbuka dulu level 49, nanti baru kita dapat tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Caranya bagaimana? Kalau nunggu besok kan aduh bosan gitu. Cara yang pertama, kita lihat di event ini, terus lihat tulisan yang ada XP. Nah, kayak tunggu kok jadi gini, goyang, maaf ya. XP yang mana sih? XP nya yang ini. Pokoknya setiap event yang ada tulisan XP kayak gini, kita klik, terus go, continue, escort. Ini kelanjutan dari yang tadi. Terus jangan lupa define kan. Terus kita jalan lagi. Nah, ada lagi tugas-tugas yang lain yang ada tulisan XP. Contohnya yang di daily ini ya.
Di sini setiap kita mengerjakan tugasnya kita mendapatkan 485.000 XP. Kalau aku perhatiin untuk naik setiap level itu per satu level kita harus mengumpulkan kurang lebih 7 sampai 10 juta XP. Ini aja udah berapa kalau selesai semua 97.000, 146.000. Ini udah naik kurang lebih 2 level nanti kalau selesai semua sama yang tugas yang ini. Rewardnya jangan lupa diklik juga. Terus selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kalian harus rajin-rajin buka yang namanya backpacknya ini. Backpacknya ini. Kalian klik aja gini. Biasanya ada tulisan use. Yang mana ya? Pokoknya rajin-rajin lah. Satu-satu. Diklik terus pilih use. Nanti dia itu ada yang rewardnya XP. Lumayan banyak juga. Kayak yang aku dapat itu naik kayak ini. Terus selanjutnya yang masalah kristal ya. Ini udah sebenarnya di video sebelumnya masalah XP sudah aku bahas. Kita fokus di kristal. Terus selanjutnya di kristal. Masalah kristal kita buka di map. Tahu cara buka mapnya kan? Yang pojok kanan atas ini yang ada gambar peta kita klik. Terus yang world map ini kita klik. Terus lihat di Dragon Cave. Dragon Cave ini. Terus tahu kan? Lihat Dragon Cave yang saya lingkarin ini. Terus klik. Nah, caranya dapatin gimana? Di NPC ini kalian klik aja. Nanti kalian di sana kurang lebih bisa dibilang war lah ya, membunuh creep atau hero-hero yang mau kita hajar ya. Nanti kita dapat biasanya dari 500 ke atas kristal. Terus selanjutnya bagaimana di bagian NPC ada monster. Nah, ini satu-satu. Tapi saran saya tunggu kalian level 65 aja. Karena udah aku coba sekali hit dibuat hero musuh langsung kalah kitanya. Terus selanjutnya gimana bang kalau ada yang bertanya kayak gitu? Ada lagi. Kita klik di sini di bagian profil. Bagian profil klik. Terus di sini di produksi. Yang ada produksi ini nih. Klik produksi. Nah, tugasnya bagaimana? Di sini kita harus nge-craft. Cara nge-craftnya pokoknya dari setiap item-item ini harus kita kumpulkan dulu. Cara memperolehnya kita harus rajin-rajin farming war untuk mendapatkan item ini ya, supaya kita bisa melakukan craft dan mendapatkan kristal. Pokoknya gitu-gitu aja mulu. Pokoknya rajin-rajin cek satu kayak ini. Ini udah bisa di craft. Kita langsung craft all aja. Kita craft all. Nah, coba kita cek. Coba kita cek di tick ya. Oh, ini udah sampai. Tunggu sebentar. Udah selesai. Kita mendapatkan XP juga. Wah, lumayan lah. Kita ke bagian tick kita cek. Nah, tadi 37.000 tambah 2.000 39.000. Sekarang jadi 41.000 kristal. Kurang lebih kita dapat 1000-an kristal lah. Misi yang tadi nge-craft itu. Pokoknya rajin-rajin aja nge-craft. Cek-cek gitu. Siapa tahu itemnya sudah pada terkumpul. Klik aja satu-satu. Kalau nggak ada di weapon, di armor, kita cek satu-satu. Di rilisnya, di petnya. Nah, ini ada. Kita craft lagi. Setiap nge-craft itu kan apa namanya itu nggak sama ya, kristal yang diperoleh nggak sama-sama.
Pokoknya cek aja rutin-rutin, rajin farming untuk mendapatkan item, rajin war. Kita lihat di pack ini. Oke, pokoknya satu-satu kita cek. Kalau nggak salah yang ini tadi ini kurang, ini bisa kita beli. Coba kita cek dulu tadi kurang berapa. Kurang 10 lagi, kita propose di sini. Kurang 10 langsung. Oke, confirm. Udah ya. Gimana yang kurang? Oh, ini sudah aku craft. Udah, kita lanjut ke misi seterusnya. Ini sudah. Masih ada misi satu lagi untuk mendapatkan. Ini di Heroes Assemble. Kita mendapatkan 2000 kristal di sini. Kita kerjakan. Oh. Dia nanti buka jam 7-an ya untuk warnya. Jadi sabarlah, kita harus nunggu sampai di jam 7. Nah, di single arena ini juga kita harus nuntasin ya. Selain kita mendapatkan power lebih dan XP, kita mendapatkan 2000 kristal untuk mengerjakan tugas ini di single arena. Tadi ini sudah saya tuntasin tugasnya. Terus di guild kita buka yang ini, kita ya klik yang complete, reshape. Nah, kita mendapatkan apa ini? Coba di dragon. Oh, nggak ada tugas yang mau dituntasin ya. Kita klik di share. Sudah, ini juga kalau complete semua guild yang tadi kita selesaikan, kita bisa reshape ini satu persatu. Dan XP-nya lumayan banyak. Ini cara menaikkan level tinggi juga. Udah kalian lihat ya. Pokoknya di sini. Di bagian ekspedisi ini. Oke, itu aja ya teman-teman ya, kurang lebihnya. Nanti kira-kira malam saya buat videonya karena saya mau nentasin misi di akunku yang satu lagi. Cara cepatnya akan aku buat tutorialnya. Maaf jika penyampaian saya ini susah untuk dipahami ya. Mohon dimaklumi dan mohon juga supportnya buat teman-teman semua. Kurang lebihnya pasti sedikit tidaknya ada manfaat lah dari video yang aku buat ini. Mohon support dari teman-teman semua, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share juga ya, biar saya pribadi makin semangat buat konten-konten, karena saya mau fokus buat konten di game Yulgeng ini karena ini favorit saya dulu. Oke, see you next.